Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menyampaikan sedikit materi tentang ontologi dan epistemologi ilmiah. Yang pertama, kami akan memecahkan tentang apa itu pengertian dari ontologi, selanjutnya apa saja aspek ontologi, apa saja aliran-aliran yang ada dalam ontologi, bagaimana metode ontologi, apa saja fungsi dan manfaat mempelajari ontologi, apa pengertian dari epistemologi, apa saja cakupan epistemologi, bagaimana metode memperoleh ilmu pengetahuan. Saya Halimat Sadiah akan menjelaskan pengertian ontologi, aspek ontologi, dan aliran-aliran dalam ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang artinya being atau ada, dan logos artinya logik atau ilmu. Jadi, ontologi bisa diartikan sebagai teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada, atau dengan kata lain, ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau berwujud berdasarkan pada logika. Kemudian aspek-aspek dalam ontologi. Yang pertama yaitu metodis, artinya menggunakan cara ilmiah. Yang kedua yaitu sistematis, artinya saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Yang ketiga yaitu koheren, artinya unsur-unsurnya harus bertautan, tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Yang keempat yaitu rasional, artinya harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar atau logis. Yang kelima yaitu komprehensif, artinya melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, tetapi juga secara multidimensional atau secara keseluruhan. Yang keenam yaitu radikal, artinya diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya. Yang ketujuh yaitu universal, artinya muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Selanjutnya yaitu aliran-aliran dalam ontologi. Yang pertama yaitu aliran idealisme, artinya aliran ini menganggap bahwa di balik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak tampak. Bagi aliran ini sejatinya sesuatu justru terletak di balik yang fisik atau berada dalam ide. Kemudian yang kedua yaitu aliran materialisme, artinya aliran ini menganggap bahwa sejatinya realitas adalah aspek materi. Bagi aliran ini, apa yang dimaksud dengan ide justru akan muncul dari realitas materi atau realitas benda. Yang ketiga yaitu aliran dualisme. Aliran ini tampaknya hendak menggabungkan antara eksistensi yang fisik secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Baik, saya Alimatur Rosyadah. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode dan fungsi juga manfaat mempelajari ontologi. Metode ontologi. Berdasarkan konteks filosofi, metode ontologi ini selalu digunakan di dalam adekuatis sebagai metode filsafat secara umum. Metode ini termasuk pengembangan teori ruang lingkup yang lebih luas atau sempit dan pengujian serta penyempurnaan dari teori-teori tersebut dengan memahami metode filsafat terhadap hasil ilmu pengetahuan. Abad ke-20 ontologi telah tersedia untuk pengujian terakhir pengembangan teori ruang lingkup. Ontologi saat ini memiliki pilihan kerangka formal atau yang berasal dari aljabar, kategori teori, mereologi, dan topologi dalam bentuk teori yang dapat dirumuskan. Melalui kerangka formal tersebut, memungkinkan ahli filsafat untuk mengekspresikan prinsip intuitif dan definisi dengan jelas dan teliti serta melalui penerapan metode ilmu semantik formal. Mereka dapat memungkinkan juga untuk pengujian teori untuk konsistensi dan kelengkapan. Selanjutnya, ada fungsi dan manfaat mempelajari ontologi. Adapun fungsi dan manfaat mempelajari ontologi secara cabang filsafat ilmu antara lain: 1. Berfungsi sebagai refleksi kritis atas objek atau bidang garapan, konsep-konsep,
asumsi-asumsi dan postulat-postulat ilmu. Di antara asumsi dasar keilmuan antara lain, A. Dunia ini ada, dan kita benar-benar mengetahui dunia ini ada. B. Dunia empiris itu dapat diketahui oleh manusia dengan panca indera. C. Fenomena yang terdapat di dunia ini berhubungan satu dengan dunia lainnya secara kasual. 2. Ontologi membantu ilmu untuk menyusun suatu pandangan yang integral, komprehensif, dan koheren. 3. Ontologi memberikan masukan informasi untuk mengatasi permasalahan yang tidak mampu dipecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nailul Huda tentang epistemologi. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme, bahasa Yunani yang artinya proses memaknai pengetahuan, teori, studi, upaya memahami, dan kata logo atau logos yang artinya pengetahuan, teori dan studi mengenai sesuatu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang memberi perhatian pada bagaimana lingkup alami dari suatu pengetahuan, artinya pengetahuan, teori, dan studi mengenai sesuatu. Epistemologis adalah membahas teori ilmu pengetahuan dengan epistemologis. Kebenaran ilmiah diberdayakan dalam membentuk sikap dan perilaku dalam rangka mencapai kebenaran ilmiah dengan menggunakan metode dan sistem untuk memproduksi sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan hidup demi tercapainya tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia dengan menghindarkan eksploitasi yang cenderung menguras sumber daya alam dan merusak lingkungan hidup. Epistemologis membahas tentang mengapa dan bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Epistemologi sering juga disebut dengan teori pengetahuan, theory of knowledge. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani. Epistemologi artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu atau teori. Secara epistemologi yang disebut epistemologi yaitu cabang filsafat yang mempunyai asal mula atau sumber struktur, metode, dan syahnya pengetahuan. Dimensi epistemologis, cara mendapatkan pengetahuan. Epistemologis derivasinya dari bahasa Yunani yang berarti teori ilmu pengetahuan. Epistemologi merupakan gabungan dua kalimat, episteme pengetahuan dan logos. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang menenggarai masalah-masalah filosofikal yang mengitari teori ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah bagian filsafat yang meneliti asal-usul, asumsi dasar, sifat-sifat, dan bagaimana memperoleh pengetahuan menjadi penentu penting dalam menentukan sebuah metode filsafat. Dengan pengertian ini, epistemologi tentu saja menentukan karakter pengetahuan, bahkan menentukan kebenaran seperti apa yang dianggap patut diterima dan apa yang patut ditolak. Aspek epistemologi adalah kebenaran fakta atau kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana fakta itu benar yang dapat diverifikasi atau dibuktikan kembali kebenarannya. Cakupan epistemologi. Cakupan pokok bahasan, yakni apakah subjek epistemologi adalah ilmu secara umum atau ilmu dalam pengertian khusus. Ilmu yang diartikan sebagai keumuman, penyingkapan, dan penghindaran adalah bisa dijadikan sebagai subjek dalam epistemologi. Terdapat 4 persoalan pokok dalam epistemologi, yaitu 1. Apakah sumber-sumber pengetahuan, dari manakah pengetahuan yang benar itu datang? 2. Apakah watak dari pengetahuan? 3. Adakah dunia yang real di luar akal, dan kalau ada dapatkah kita mengetahui ini? 4. Apakah pengetahuan kita itu benar atau valid? Sudut pembahasan, yakni apabila subjek epistemologi adalah ilmu dan makrifat. Dari sudut mana subjek ini dibahas karena ilmu dan makrifat juga dikaji dalam ontologi, logika, dan psikologi.
Sudut-sudut yang berbeda bisa menjadi pokok bahasan dalam ilmu. Terkadang yang menjadi titik tekan adalah dari sisi hakikat keberadaan ilmu. Sisi ini menjadi salah satu pembahasan di bidang ontologi dan filsafat. Sisi pengungkapan dan kesesuaian ilmu dengan realitas eksternal juga menjadi pokok kajian epistemologi. Sementara aspek penyingkapan ilmu baru dengan perantaraan ilmu-ilmu sebelumnya dan faktor real yang menjadi penyebab hadirnya penginderaan adalah dibahas dalam ilmu logika. Ilmu psikologi mengkaji subjek ilmu dari aspek pengaruh umur manusia terhadap tingkat dan pencapaian suatu ilmu. Sudut pandang pembahasan akan sangat berpengaruh dalam pemahaman mendalam tentang perbedaan-perbedaan ilmu. Dalam epistemologi akan dikaji kesesuaian dan probabilitas pengetahuan, pembagian dan observasi ilmu, serta batasan-batasan pengetahuan. Dengan demikian, ilmu yang diartikan sebagai keumuman penyingkapan dan penginderaan bisa dijadikan sebagai subjek dalam epistemologi. Selanjutnya, metode memperoleh ilmu pengetahuan. 3 model pendekatan dalam mencari pengetahuan, yaitu rasionalisme, empirisme, dan metode ilmiah. Yang pertama yaitu metode rasionalisme, yakni paham yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia didapat melalui penalaran rasional yang abstrak. Kaum rasionalisme dalam membangun argumentasinya memulai dengan suatu pernyataan yang sudah pasti. Aksioma dasar yang dipakai dalam membangun sistem pemikirannya diturunkan dari ide yang menurut anggapannya adalah jelas, tegas, dan pasti dalam pikiran manusia. Yang kedua, metode empirisme. Pengertian empirisme berasal dari bahasa Inggris empiricism dan experience, yang berarti data-data atau kenyataan. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah paham yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu bukan didapat melalui penalaran rasional yang abstrak, namun lewat pengalaman yang konkret. Pemikiran seperti ini paling tidak dimulai sejak zaman Aristoteles. Semenjak itu muncul tradisi epistemologi yang kuat untuk mendasarkan diri kepada pengalaman manusia dan meninggalkan cita-cita untuk mencari pengetahuan yang mutlak tersebut. Yang ketiga adalah metode ilmiah. Metode ilmiah atau metode keilmuan adalah metode prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Ada asumsi yang luas bahwa sebenarnya ilmu pada dasarnya adalah metode induktif empiris dalam memperoleh pengetahuan. Memang ada beberapa alasan untuk mendukung penilaian yang populer ini. Karena ilmu memang mengumpulkan fakta-fakta tertentu, melakukan pengamatan dan mempergunakan data indrawi. Walaupun begitu, analisis yang mendalam terhadap metode keilmuan akan menyiapkan kenyataan bahwa apa yang dilakukan oleh ilmuwan dalam usahanya mencari pengetahuan seperti dapat digambarkan sebagai suatu kombinasi antara prosedur empiris dan rasional. Secara sederhana, metode ilmiah sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah suatu prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.